Oke, masih di 92,1 FM Raga Bahasa, bukan hanya sekedar radio. Oke, teman-teman, masih bersama gue Fatih di sini dan yang akan menemani kalian sampai jam 2 malam ya, teman-teman ya. Kita begadang lagi nih siaran-siaran. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, meskipun malam-malam kita harus tetap semangat ya mendengarkan suara-suara Bang Abang nih. Oke, nggak usah berlama-lama, di sini gue bakalan mengulas materi hasil observasi dari kelompok gue ya. Yaitu ya gue waktu itu sama kelompok observasinya ke Seranggawe ya. Jadi ya udah gue ceritain dulu nih sejarah singkat Seranggawe FM. Radio Seranggawe FM telah muncul sebagai informasi lokal yang cepat, akurat, dan menarik dari kebutuhan orang-orang di Serang. Awalnya, radio ini adalah media milik pemerintah Kabupaten Serang yang memberikan informasi tentang pemerintah daerah mengumumkan kebijakan tersebut pada tahun 2002 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Untuk mendirikan badan penyiaran publik setempat atau bisa disebut LPPL. Sesuai dengan pengembangan teknologi dan peraturan nasional, LPPL harus menjadi perusahaan konstan yang sedang dilaksanakan sehubungan dengan pemerintah daerah oleh peraturan regional atau Perda. Lanjut kita ke strukturnya aja ya, teman-teman ya. Struktur organisasi Seranggawe FM yang pertama itu ada kepala radio atau station manager. Sebagai pemimpin tertinggi, kepala radio mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional mulai dari siaran hingga administrasi serta bertanggung jawab langsung kepada Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Dan ia juga menetapkan arah strategis radio, mengelola relasi eksternal dan menangani isu-isu internal. Yang kedua ada program director atau PD. PD memegang kendali atas perencanaan dan pengawasan semua program siaran. Ia memastikan konten yang disiarkan relevan dengan misi radio sebagai media informasi pemerintah daerah. Selain itu, PD menjadi jembatan antara manajemen dan penyiar, memberi arahan baik teknis maupun kreatif. Yang ketiga yaitu ada music director. Bertugas memilih lagu yang diputar. Music director menyesuaikan playlist dengan segmen waktu dan karakter pendengar. Kepekaan terhadap tren musik serta variasi genre menjadi kunci agar siaran tetap segar dan tidak monoton. Dan yang selanjutnya ada tim kreatif. Divisi ini bertanggung jawab menciptakan dan mengembangkan konsep acara yang segar dan menarik. Mereka juga menyusun skrip, menyelenggarakan event off atau on air. Seperti roadshow dan talk show, serta menjalin kemitraan dengan pihak keluar. Yang kelima ada staf administrasi atau admin. Admin menangani aspek administratif, mulai dari dokumentasi, pelaporan, hingga korespondensi dengan instansi. Peran ini penting untuk memastikan keteraturan internal radio tetap terjaga. Yang keenam ada penyiar. Sebagai wajah dan suara radio, penyiar dipilih berdasarkan kemampuan komunikasi, penguasaan materi, dan kesesuaian dengan program. Untuk acara yang bersifat informatif dan berat seperti talk show, kebijakan publik, dibutuhkan penyiar yang cakap menganalisis dan tanggap terhadap situasi live. Yang ketujuh ada prosedur dan asisten produser. Setiap program memiliki produser yang mengelola seluruh proses siaran mulai dari persiapan narasumber hingga evaluasi pasca tayang. Asisten produser mendukung kebutuhan teknis di lapangan seperti peralatan dan dokumentasi. Dan yang terakhir ada security dan office boy. Meski tidak terlibat langsung dalam produksi, posisi pendukung ini penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja. Oke, teman-teman, mungkin segitu ya ulasan-ulasan dari abang-abang ini. Karena udah malam juga ya, abang juga udah ngantuk ini sebenarnya habis isya. Kita enggak sih, sekarang udah jam 1 kayaknya.
Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita bakal balik lagi di Raga Bahasa. See you next time.